Halo, salam jumpa teman-teman semuanya. Tentunya bersama saya kali ini Arif Nugroho Rahman di mata kuliah Kosbis Strategi. Oke, kali ini kita masuki pertemuan yang kedua. Ya, kita akan membahas mengenai apa? Identifikasi biaya dan manfaatnya. Nah, biaya kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu pengeluaran dan pengorbanan yang menimbulkan apa? Manfaat ya, yang bisa kita terima. Nah, kemudian biaya itu tentunya kalau kita berbicara mengenai sebuah proyek ya, itu membutuhkan namanya biaya yang dinamakan biaya proyek. Biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proyek. Nah, biaya proyek itu apa saja? Misalnya ada biaya investasi untuk beli tanah, bangunan, dan tanaman misalnya. Kemudian ada biaya operasionalnya apa? Bahan baku, tenaga kerja ya. Nah, biaya lainnya misalnya ada biaya bunga, pajak ya, atau biaya-biaya lainnya yang memang belum tidak terduga seperti biaya pemeliharaan. Salah satunya pemeliharaan itu bisa diprediksi ya, tapi yang tidak terduga itu yang dikeluarkan memang karena kondisi-kondisi yang tidak bisa diprediksi. Nah, kemudian ada juga berbicara mengenai biaya investasi tadi ya. Biaya investasi itu apa? Biaya yang dikeluarkan pada awal dimulainya proyek. Nah, biasanya ini memerlukan apa? Biaya yang relatif cukup besar ya, karena untuk pengadaan misalnya tanah atau perusahaan properti itu tanah atau lahan misalnya. Ya. Dan nanti bangunan. Nah, memang misalnya kalau aset tetap seperti tanah itu nanti dalam menghitung biaya itu sendiri kita menggunakan pendekatan yang bisa digunakan itu yang pertama bisa menggunakan pendekatan neto, atau yang kedua nilai sewa. Nah, kemudian yang ketiga itu estimasi langsung dari kemampuan tanah itu untuk menghasilkan. Nah, itu biaya operasional terkait dengan misalnya untuk perusahaan di sini untuk usaha properti misalnya. Nah, kemudian yang kedua bangunan. Bangunan di sini berarti kan nanti berapa sih nilai sewa dari bangunan yang bisa kita hitung ya. Kita hitung atau kita dapatkan. Nah, misalnya yang ketiga misalnya tanaman. Nah, harga beli tanaman untuk untuk melengkapi taman misalnya. Nah itu terkait dengan biaya investasi. Nah, ini yang kita contohkan untuk identifikasi biaya ini lebih ke perusahaan-perusahaan, contohnya properti ya. Properti itu ya bisa dikategorikan itu selain dagang juga ada unsur manufakturnya sebetulnya ya, karena dia mengolah dari lahan kosong terus kemudian dia dirikan bangunan, itu semacam proses ya, produksi, dan nanti hasilnya dia jual berupa apa? Rumah dan tanah, atau mungkin rumah itu disewakan seperti itu. Nah, kemudian dalam proses manufaktur selain biaya investasi ada biaya operasional. Kalau dalam perusahaan tadi konteksnya properti ya, itu ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini ada dua jenis, tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Nah, konteks terdidik dan tidak terdidik ini kan berarti kan nanti kalau memang tenaga kerja terdidik itu ya sudah menjalani proses pendidikan di jenjang pendidikan tertentu. Kalau tidak terdidik berarti dia tenaga kerja yang belum menjalani pendidikan di tingkat pendidikan tertentu. Nah, ini memang digunakan sebagai standar untuk menghitung apa? Gaji dan upah. Seperti itu. Otomatis kan tenaga kerja terdidik itu dia upahnya lebih tinggi daripada yang tidak terdidik. Yang kedua bahan baku. Nah, bahan baku di sini ya kalau dalam perusahaan manufaktur konteksnya tadi misalnya properti ya bahan-bahan material itu sebagai bahan baku. Pasir, sirtu, kalau tanah uruk, semen, batu bata dan seterusnya sampai batu kali seperti itu. Nah, selain biaya produksi juga ada biaya lainnya ya. Biaya lainnya itu memang
biaya yang dikeluarkan untuk proses suatu proyek ya yang digunakan untuk mendukung kelancaran, misalnya pajak, bunga ketika perusahaan itu mengajukan pinjaman. Nah, itu tentunya biaya-biaya itu perlu dilakukan semacam penghitungan, pencatatan, terus kemudian dikelola arus kas masuk dari pendapatan dengan kas keluar yang digunakan untuk apa? Membiayai atau dikeluarkan untuk biaya pendukung. Nah, itu. Jenis biaya lainnya itu ada yang memang tidak bisa masuk dalam cash flow, misalnya penyusutan. Nah, penyusutan itu memang tidak bisa dalam cash flow, itu sudah menjadi istilahnya biaya yang tetap, jadi dikeluarkan. Misalnya aset yang disusutkan, mau aset itu menghasilkan maupun tidak, ya itu tetap dikeluarkan. Itu biaya yang itu tidak bisa dimasukkan ke dalam cash flow. Kalau yang bisa itu ya hasil penjualan tadi misalnya itu. Nah, kalau biaya ya pembelian bahan baku itu bisa dimasukkan ke dalam cash flow. Nah, kemudian berbicara mengenai biaya, ada biaya yang itu nanti bisa tenggelam dan nanti tidak bisa ditarik kembali, atau yang biasa dinamakan sunk cost, biaya sunk cost. Sunk cost itu biaya yang memang sudah dikeluarkan di masa yang lalu atau masa sebelumnya, atau biaya yang dikeluarkan sebelum proyek itu dilaksanakan. Itu konteksnya kalau perusahaan properti. Jadi memang dikeluarkan sebelum keputusan itu diambil. Nah, itu. Jadi nanti dalam proses analisa sunk cost tidak dimasukkan sebagai analisa seperti itu. Selain biaya terbenam atau sunk cost, ada namanya manfaat. Manfaat ini berarti sesuatu yang menimbulkan kontribusi terhadap tujuan suatu proyek. Nah, manfaat ini ada dua jenis juga. Yang pertama manfaat langsung, manfaat yang secara nyata dan langsung dapat dirasakan sebagai feedback, umpan balik dari proyek yang dijalankan. Nah, yang termasuk manfaat langsung atau direct benefit itu misalnya apa? Ketika perusahaan meningkatkan hasil produksinya, nah otomatis dia penjualannya juga akan meningkat. Nah, nilai produksinya meningkat, pendapatannya juga meningkat. Penurunan biaya, efisiensi juga akan meningkatkan pendapatan. Itu. Nah, kemudian yang kedua manfaat tidak langsung ya. Jadi indirect benefit. Manfaat yang secara tidak langsung itu timbul karena proyek yang dijalankan. Misalnya apa? Kalau dalam indirect benefit itu sendiri, contohnya misalnya ada namanya efek multiplier dari sebuah proyek. Skala ekonomi yang lebih besar dari sebuah proyek. Nah, itu tuh yang dinamakan indirect benefit ya, jadi manfaat tidak langsung. Nah, manfaat proyek itu juga bisa berupa apa? Manfaat yang memang bisa dihitung, namanya tangible benefit. Manfaat yang dihasilkan dari proyek dan itu dapat dihitung. Nah, misalnya peningkatan produksi, penurunan biaya. Kemudian manfaat yang tidak bisa dihitung itu intangible benefit ya, manfaat yang secara tidak langsung dinikmati masyarakat tetapi sulit dihitung. Keindahan misalnya ya, keindahan dari proyek pertamanan ya, view. Nah, itu memang tidak bisa dihitung kan ya. Peningkatan keamanan juga tidak bisa dihitung ya, seperti itu. Nah, jadi identifikasi biaya. Nah, selanjutnya apa? Arus kas, cash flow, analisis finansial. Unsur-unsur yang terdapat dalam cash flow itu sendiri apa saja? Inflow, berarti arus kas masuk penerimaan. Outflow, arus kas pengeluaran. Kemudian ada net benefit, jadi manfaat bersih, dan incremental net benefit, manfaat bersih tambahan. Nah, kemudian untuk komponen inflow itu apa saja? Misalnya pinjaman. Nah, pinjaman itu bisa berupa apa? Tambahan modal yang diterima untuk keperluan proyek kalau itu perusahaannya perusahaan properti tadi ya. Nah, nanti kegunaannya apa? Mau investasi, operasional. Nah, itu.
Kemudian yang kedua bantuan. Kalau bantuan itu berarti dia tidak perlu dikembalikan ya. Atau yang ketiga nilai produksi total ya, berasal dari produksi total yang dihasilkan dikali dengan harga per satuan produk. Nah, itu nilai produksi total. Atau nilai sewa ya, hasil dari menyewakan properti ataupun alat-alat. Atau yang kelima nilai sisa, itu komponen inflow. Nah, nilai barang dari modal yang tidak habis terpakai, penilaiannya dilakukan pada saat proyek berakhir. Proyek sudah berakhir dan masih ada nilai barang yang nilainya tersisa. Kemudian komponen outflow ya, investasi misalnya untuk pembelian aset tetap tanah, bangunan, surat berharga, logam mulia, itu berarti komponen outflow. Mengeluarkan kas untuk investasi atau mengeluarkan kas untuk operasional dan pemeliharaan, misalnya bahan baku, tenaga kerja, pajak, investasi, dan angsuran, debt service, pokok plus bunga, misalnya seperti itu. Nah, kalau dilihat seperti pada ini ya. Nah, jadi laporannya itu cash flow itu ya pertama dari inflow dulu, masukannya apa saja, itu dirinci ya, jumlahnya berapa, total berapa. Kemudian outflow yang digunakan untuk pengeluaran apa saja, jumlahnya berapa. Ketemu nanti antara inflow dan outflow, kalau ada sisa namanya nanti sisa saldo kas. Nah, itu teman-teman terkait identifikasi biaya dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.